Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini bersama saya Inaya Fatihana dan rekan saya bernama Yeti Kurniasi, dan ada lagi rekan saya bernama Wike Yohana. Dan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang keragaman budaya di negeriku. Saya akan persembahkan materi kepada Yeti Kurniasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan media pembelajaran dengan subtema keanekaragaman budaya di negeriku. Ada yang tahu apa itu kebudayaan? Kebudayaan ialah yang hidup dalam suatu masyarakat yang berwujud sebagai komunitas desa atau kota atau sebagai kelompok adat yang lain. Bisa menampilkan corak yang khas. Corak khas dari suatu biasa tampil karena kebudayaan itu menghasilkan suatu unsur yang kecil, berupa unsur kebudayaan fisik dengan bentuk yang khusus, atau karena diantaranya perantara-perantaranya ada suatu pola sosial yang khusus, atau dapat juga karena warganya menganut suatu tema budaya yang khusus. Sebaliknya, corak khas tadi juga disebabkan oleh adanya kompleks unsur-unsur yang lebih besar. Selanjutnya, konsep suku bangsa. Suku bangsa tiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat yang berwujud sebagai komunitas desa atau kota atau sebagai kelompok adat yang lain, bisa menampilkan corak yang khas. Hal itu terlihat oleh orang luar, bukan warga masyarakat yang bersangkutan. Pokok perhatian dari suatu deskripsi etnografi adalah kebudayaan dengan corak khas. Istilah etnografi untuk suatu kebudayaan dengan corak khas adalah suku bangsa atau dalam bahasa Inggris ethnic group atau kelompok etnik. Tapi lebih diutamakan istilah suku bangsa daripada kelompok etnik. Sifat kesatuan dari suatu suku bangsa bukan sifat kesatuan suatu kelompok, melainkan sifat kesatuan golongan. Oleh karena itu, istilah kelompok etnik kurang cocok. Dalam kenyataannya, konsep suku bangsa lebih kompleks daripada apa yang terurai di atas. Ini disebabkan karena dalam kenyataan batas kesatuan manusia merasakan diri terkait oleh keseragaman kebudayaan itu dapat meluas atau menyempit tergantung pada keadaan. Seorang warga dari suatu kebudayaan yang telah hidup dari hari ke hari di dalam lingkungan kebudayaan biasanya tidak melihat corak khas itu. Sebaliknya, terhadap kebudayaan tetangganya, ia dapat melihat corak khasnya, terutama mengenai unsur-unsur yang berbeda menyolok dengan kebudayaan sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Wike. 2. Aneka warna kebudayaan suku bangsa. Dalam hal itu, para sarjana antropologi sebaiknya membedakan kesatuan masyarakat suku-suku bangsa di dunia berdasarkan asas kriterium mata pencarian dan sistem ekonomi ke dalam 6 macam. Yang pertama, masyarakat pemburu dan peramu. Kedua, masyarakat peternak. Ketiga, masyarakat peladang. Keempat, masyarakat nelayan. Dan yang kelima, masyarakat perkotaan. Kebudayaan suku bangsa yang hidup dari berburu dan meramu pada akhir abad ke-20 sudah hampir tidak ada di muka bumi. Mereka tinggal di daerah terisolasi di daerah pinggiran atau daerah terpencil yang karena keadaan alamnya tidak suka diganggu oleh bangsa-bangsa lain. Pada masa kini, jumlah dari semua suku bangsa yang hidup dari berburu di seluruh dunia belum ada 500 juta orang, dibandingkan dengan seluruh penduduk dunia yang berjumlah 3 miliar orang.
maka hanya tinggal kira-kira 0,01% dari seluruh penduduk dunia yang masih hidup dan berburu. Jumlah itu semakin berkurang karena suku-suku bangsa yang berburu sudah banyak yang pindah ke kota untuk menjadi buruh. Konsep daerah kebudayaan. Suatu daerah kebudayaan atau kultur area merupakan suatu penggabungan atau penggolongan oleh ahli antropologi dari suku-suku bangsa yang dalam masing-masing kebudayaannya yang beraneka warna mempunyai beberapa unsur dari ciri mencolok serupa. Sistem penggolongan daerah kebudayaan yang sebenarnya merupakan suatu sistem klasifikasi yang mengkelaskan beraneka warna suku bangsa yang tersebar di suatu daerah atau benua besar ke dalam golongan berdasarkan atas beberapa persamaan unsur dalam kebudayaannya. Anak-anak, ada yang tahu nggak macam-macam budaya daerah di Indonesia ada berapa? Ya udah, pada nggak tahu mana ya, ibu jelasin nih. Macam-macam budaya di daerah Indonesia ada 4 macam yang ibu ambil. Yang pertama Aceh. Iya, provinsi Aceh itu Aceh, ibu kotanya Banda Aceh, rumah adatnya rumah Aceh, baju adatnya ule balang, tarian itu tarian sedati, saman, sukunya itu suku Aceh, Alas, dan Gayo. Contoh gambarnya ini ya tarian Aceh. Ini contoh tarian Aceh itu tarian saman. Ini contohnya. Ini tarian sedati. Contohnya nih tarian sedati. Di sini ada rumah adat, namanya itu rumah Aceh. Nih contoh gambarnya kayak gini rumah Aceh. Nih ini ya rumah Aceh. Terus ada baju adat. Baju adatnya itu bernama nih contohnya ini bernama ule balang. Nih ya, istilah pakaian adat Aceh itu bernama pakaian ule balang yang tadi ibu jelasin. Pakaian ini untuk pria disebut baju linto baro, sedangkan pakaian perempuannya disebut baju daro baro. Dahulunya pakaian ini hanya digunakan oleh para sultan dan pembesar kerajaan. Namun sekarang keduanya lebih sering dipakai oleh para pengantin. Kedua pakaian tersebut mempunyai keunikan tersendiri sebagai ciri khas di setiap bagiannya. Itu anak-anak penjelasan pakaian adat ini. Terus yang kedua itu pakaian Sumatera. Kedua itu Sumatera Barat. Sumatera Barat itu ada provinsi Sumatera itu Sumatera Barat. Ibu kotanya Padang, rumah adatnya Rumah Gada, baju adatnya Bundo Kandung, tariannya itu tarian piring, tarian payung. Sukunya itu suku Sumatera Barat itu ada suku Minangkabau, Melayu. Lagunya itu daerah Sumatera Barat itu ada Kambanglah Bungo. Contoh gambarnya itu nih ya anak-anak seperti ini. Nih contoh gambarnya. Ini adalah rumah adat Sumatera Barat yang bernama Rumah Gadang. Nih contohnya rumah gadang seperti ini Sumatera Barat nih ya anak-anak. Nih terus di sini ada tarian Sumatera Barat nih contohnya kayak gini gambarnya, tarian piring, tarian payung. Nih anak-anaknya tarian payung. Nih tarian payung sama tarian piring. Contoh gambarnya kayak gini. Terus
ada istilah nih, contoh pakaian adat Sumatera Barat bernama bundo kandung. Nih pakaian adatnya seperti ini. Ada istilah bundo kandung, itu pakaiannya ya, istilah pakaian bundo kandung itu untuk laki-laki katanya. Tuh, pakaiannya untuk laki-laki. Pakaian adatnya disebut juga penghulu. Anak-anak, ada yang tahu nggak macam-macam budaya daerah di Indonesia ada berapa? Ya udah, pada nggak tahu mah nih ya, dengerin ya ibu dijelas materinya nih. Iya, macam-macam budaya daerah Indonesia itu ada 4 macam. Yang pertama budaya Aceh. Aceh itu provinsinya Aceh, ibu kotanya Banda Aceh. Rumah adatnya itu rumah Aceh, baju adatnya ulo balang, tariannya itu tarian sodadi, sama sukunya itu suku Aceh, suku Alas, dan suku Gayo. Contoh gambarnya itu di sini ada tarian saman nih, contohnya tarian saman, tarian sodadi. Contoh rumahnya ini rumo Aceh, contohnya nih ya, rumo Acehnya kayak gini. Terus ada pakaian Aceh nih, pakaian Aceh nih kayak gini. Istilah pakaian adat Aceh ini nih, istilah pakaian adat Aceh ini bernama ule balang, yang tadi yang ibu jelasin ule balang. Ini pakaian ini untuk pria disebut linto baro, sedangkan pakaian perempuannya itu baju daro baro. Dahulunya pakaian ini hanya digunakan para sultan pembesar kerajaan, namun sekarang keduanya lebih sering dipakai oleh pengantin. Kedua pakaian tersebut mempunyai keunikan tersendiri sebagai ciri khas di setiap bagiannya nih, yang kayak gini ya anak-anak nih, gini nih setiapnya. Terus yang kedua itu ada Sumatera Barat. Sumatera Barat ini provinsinya Sumatera Barat, ibu kotanya Padang. Rumah adatnya rumah gadang, baju adatnya bundo kanduang, tariannya tarian piring dan tarian payung. Sukunya itu suku Sumatera itu ada suku Minangkabau, suku Melayu, lagunya itu Kambang Bungo. Contoh gambarnya itu kayak gini ya anak-anak, ada tarian piring, tarian payung, ini contohnya. Terus ada rumah adatnya itu bernama gadang. Nih contohnya nih ya, rumah gadang seperti ini, Sumatera Barat. Terus yang kedua, pakaian adatnya itu ada pakaian adat bernama Bunda Kaduang. Ini Bunda Kaduang kayak gini ya anak-anak. Istilah pakaian Bunda Kaduang itu istilahnya itu untuk laki-laki katanya nih. Ini untuk laki-laki. Pakaian adatnya disebut penghulu dan sering juga digunakan oleh pembaku adat. Pakaian yang dominan dengan berwarna hitam biasanya nih ya, jadi lambang kepemimpinan yang terhormat dan martabat anak-anak. Tuh, keris ini yang ada di bagian
pinggangnya tuh ya, menandakan pikiran matang sebelum bertindak. Sebelum bertindak, di sisi lain pakaian adat perempuan disebut dengan bundo kaduang. Pakaian ini melambangkan memiliki rumah, kadang balapak yang ada di bagian badan menunjukkan tanggung jawab perempuan untuk melanjutkan keturunannya. Kain sarungnya itu bersulam emas, tanya tuh, memiliki arti kebijaksanaan dalam segala tindakan-tindakannya. Gitu anak-anak. Nah, yang ketiga itu Jawa Barat. Jawa Barat provinsinya itu Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya ibu kota Bandung. Rumah adatnya Imah Badak. Imah Badak ya anak-anak. Terus baju adatnya Singapura. Tuh Singapura, tarian adatnya tarian merah dan tarian piring. Suku adatnya itu suku Sunda. Lagunya itu Manuk Dadali. Contoh gambarnya itu ini ya anak-anak. Ini contoh gambar Jawa Barat ya. Ini contoh rumah adat Jawa Barat seperti ini. Ini ya anak-anak. Terus ada tarian Jawa Baratnya itu contohnya tarian merang, tarian jaipong, gitu contohnya ya anak-anak. Nih ada pakaian Jawa Barat seperti ini ya anak-anak. Gitu, ada istilah pakaian Jawa Barat. Istilah pakaian Jawa Barat ini alam berpakaian masyarakat Sunda sampai Jawa Barat, mengenal ragam jenis pakaian yang penggunaannya didasarkan fungsi, umur, dan strata sosial pemakainya. Akan tetapi secara umum kita cenderung lebih mudah menemukan 3 jenis pakaian adat Jawa Barat yang hingga kini masih tetap populer, yaitu pakaian rakyat, kaum menengah, dan para bangsawan. Terus sementara untuk urusan upacara pernikahan budaya Sunda, pakaian pengantin yang bernama pakaian Sukapura ya, Sukapura. Pakaian ini memiliki model dan desain seperti disajikan pada gambar seperti ini ya anak-anak. Terus yang keempat ada Banten. Provinsi Banten itu ada Provinsi Banten, ibu kotanya ibu kota Serang, rumah adatnya Sulahyanda, baju adatnya baju pengantin, tarian adatnya Rampa Beduk, suku adatnya Jawa, Sunda, dan Baduy. Lagunya itu Banten itu dayung sampan dan jereh ibu katanya anak-anak. Nih contoh gambarnya itu tariannya Banten itu ada tarian Rampa Beduk, contohnya kayak gini anak-anak. Nih ya. Terus ada rumah adatnya itu namanya tuh Sulahyanda. Ini ya contohnya rumah itu rumah Sulahyanda.
yang ada di Baduy anak-anak rumahnya. Contohnya nih ya, ini adalah pakaian adat Bantennya kayak gini, kayak seperti Jawa Barat ya anak-anak, kayak agak mirip. Istilah pakaian Banten ini tak bisa dipungkiri bahwa budaya Banten memang sangat mirip dengan budaya Sunda di Jawa Barat anak-anak. Hal ini dapat dibuktikan dengan ragam jenis pakaian adat yang dikenakan oleh masyarakatnya. Dalam adat Banten dikenal pakaian adat yang bernama baju pengantin. Nih ya, kayak gini ya baju pengantinnya. Pakaian ini sesuai namanya hanya digunakan oleh para pengantin saat upacara pernikahannya. Anak-anak, dari bentuk motif dan desainnya, pakaian ini nyaris serupa dengan pakaian adat Sunda. Para pria mengenakan baju koko katanya anak-anak, berkerah kain, katanya kain batik sebagai bawahan penutup kepala dan selendang untuk ikat pinggangnya katanya anak-anak. Sementara para pria mengenakan kebaya, kain batik, dan hiasan kepala berupa goyang. Pria ini menggunakan kayak gini nih kepala nih ya anak-anak ya. Tuh anak-anak, ada yang tahu gak cara menghormati kebudayaan di Indonesia itu apa? Ini ya, pertama anak-anak itu harus menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari anak-anak. Yang kedua itu anak-anak harus menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lainnya, mempelajari suku bangsa lain. Tidak harus datang ke daerah lain. Indonesia juga banyak sukunya, yang lebih tahu pada daerah lain di luar gitu anak-anak. Yang ketiga itu tidak menjelekkan kebudayaan sendiri. Mending kebudayaan kita itu harus kita populerin gitu anak-anak ya. Oke teman-teman, pembahasan dari kami. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.